Salam, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Tema firman Tuhan sore hari ini yaitu kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Kelanjutan dari khotbah yang kemarin tentang kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan. Season pertama, ini season yang kedua. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lanjutan dari khotbah kemarin tentang kehidupan yang berbahagia menurut Alkitab dan menurut yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbahagia di sini bukan berarti saudara berbahagia secara duniawi, saudara banyak uang, saudara bisa dibilang berbahagia, saudara sukses secara dunia, lalu saudara bergelimang harta, lalu hidup finansial saudara luar biasa diberkati, lalu karir saudara benar-benar bersinar, baru saudara berbahagia. Tapi yang Yesus ajarkan, yang Alkitab ini ajarkan, bahwa berbahagia di sini adalah berbahagia secara rohani, berbahagia yang dimana bersifat kekal, yaitu dari kerajaan Allah, pekerjaan Roh Kudus yang akan mengerjakan kebahagiaan. Tetapi yang dari roh itu, yang dari manusia roh itu akan berdampak pasti. Apa yang dari rohani, ketika rohani saudara luar biasa bertumbuh, saudara ada di mana pekerjaan Roh Kudus nyata membawa kebahagiaan, dari yang rohani ini akan mengalir ke jasmani. Yang jasmani itu akan ikut, jangan dibalik. Saudara cari jasmani, belum tentu rohani ikut. Tetapi ketika rohani saudara diberkati, rohani saudara berkelimpahan, rohani saudara sedang ada roh pekerjaan Roh Kudus yang membuat saudara berbahagia, maka yang jasmani akan ikut. Penyertaan Tuhan, berkat, semuanya akan ikut. Karena rohani saudara sehat, akan jasmani itu ikut. Di mana ada roh Allah, di situ ada kebebasan. Di mana ada roh Allah, di situ ada berkat, ada pemuliaan, ada pernyataan pekerjaan Roh Kudus. Di sini ada 3 hal Alkitab ajarkan supaya kita bisa dalam kriteria orang yang berbahagia. Di ayat yang ke-6 di sini katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus, orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya rasa haus dan lapar. Selalu ingin belajar akan kebenaran, selalu rindu untuk diajar firman Tuhan yang murni. Karena apa? Karena firman Tuhan itu membawa kepada kehidupan. Mereka akan dipuaskan. Mereka kehidupan rohani mereka akan dipuaskan. Kehidupan rohani mereka akan luar biasa berkelimpahan. Dan saya percaya orang yang selalu rindu akan perkara rohani, selalu rindu akan firman Tuhan, selalu rindu akan ajaran Tuhan Yesus, hidup mereka akan membual. Ada aliran-aliran air kehidupan. Karena dari hidup mereka akan terpancar kehidupan. Firman itu adalah Allah, firman itu adalah kehidupan. Ketika saudara ingin dipuaskan, hidup saudara dipuaskan. Saudara selalu rindu untuk dipuaskan oleh firman Tuhan. Percayalah bahwa hidup saudara akan menjadi mata air yang mengalir. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan gini, orang yang rindu akan firman Tuhan itu orang yang paling berbahagia. Orang yang rindu akan kebenaran itu orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dari hidupnya akan terpancar aliran-aliran hidup. Kenapa? Hidup mereka dipuaskan. Hidup mereka dipenuhi oleh roh Allah. Firman itu adalah kehidupan. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika hidup saudara ingin selalu rindu mengisi Tuhan, maka hidup saudara akan dipuaskan. Hidup rohani saudara akan ikut dipuaskan. Jasmani juga akan ikut dipuaskan. Firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan.
utamakan perkara rohani, cari kebenaran, cari Tuhan, maka hidup Anda akan dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang kedua adalah tentang orang yang berbahagia adalah orang yang memurah hati. Orang yang bermurah hati. Karena apa? Ketika engkau bermurah hati, arti murah hati ini bukan bicara hanya sekedar memberi. Tapi orang yang murah hati ini orang yang mudah mengampuni, orang yang mudah berbuat kasih, orang yang mudah berkorban. Itu arti murah hati. Hatinya mudah sekali untuk diberikan atau disentuh oleh kesulitan orang. Hatinya mudah terenyuh, hatinya mudah gampang sekali untuk diberikan. Ya tidak pelit dengan tidak hanya untuk egois untuk dirinya sendiri, tapi mudah sekali untuk diberikan. Dan dia akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Dengar baik-baik, ketika engkau bermurah hati, Tuhan akan bermurah hati akan hidupmu. Ketika engkau gampang untuk memberi pengampunan, gampang untuk menolong orang, gampang untuk memberi bantuan, maka Tuhan juga gampang, mudah untuk memberi kebaikannya kepada kita. Itu arti bermurah hati. Dan itulah kehidupan orang yang berbahagia. Firman Tuhan katakan. Itu yang Yesus ajarkan. Karena ketika engkau hidup dalam kemurahan hati, Tuhan juga akan bermurah hati. Tuhan akan dengan mudah membuka jalan-jalan hidupmu. Tuhan akan mudah menyediakan apa yang kau perlukan. Ketika engkau bermurah hati, ketika engkau berbuat baik, ketika engkau mudah mengampuni, ketika engkau mudah menyatakan kasih ke orang lain, Tuhan juga akan mudah membuka jalan dan menyatakan kebaikan anugerahnya buat kita. Dan kita akan disebut orang yang berbahagia. Yang ketiga adalah berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Arti suci di hati di sini bicara bersih hati. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Orang yang berbahagia adalah hatinya yang bersih. Karena apa? Dia akan melihat Tuhan. Ketika engkau berbahagia, engkau membersihkan hatimu, engkau masuk dalam kriteria orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia di sini, ketika suci hatimu, engkau akan melihat kuasa Tuhan. Engkau akan berjumpa dengan pribadi Tuhan. Engkau akan berjumpa dengan anugerah Tuhan. Dan ketika engkau berjumpa dengan anugerah Tuhan, hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan percayalah, kebahagiaan yang Yesus ajarkan, ini kebahagiaan yang bersifat kekal di dunia dan kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan sorga. Hari ini saya berbicara di sini bukan engkau berbahagia secara dunia saja, tetapi Alkitab mengajarkan engkau berbahagia di dunia dan di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus menyertai saudara. Selamat, Tuhan Yesus berkati.